kembali lagi di cerita mistis Serang. Sebelum ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Suara Pak Surip terdengar berat, tebal, dan bergetar. Tapi setiap kata yang meluncur dari bibirnya seakan tak ubahnya mantra yang memiliki daya magis, membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan nyali. Tak terkecuali Yuli, yang butuh beberapa detik untuk menjawab pertanyaan itu. Apalagi baru kali ini, Yuli mendapati sosok Pak Surip seperti orang lain. Enggak mbah. Pak Surip tersenyum kecil. Sepertinya dia tahu Yuli berbohong. Dia berbohong bahwa dia tidak takut. Bahkan sekarang dia menyesal kenapa ritual kali ini tampak berbeda. Yuli bisa merasakan betul bagaimana ruangan kamar itu tiba saja berubah drastis. Seakan ada banyak energi yang memenuhi ke dalam kamar. Dan disinilah Yuli berada malam ini, duduk bersilah bersama dua orang tua yang bakal membantu untuk menyelamatkan kedua temannya. Namun kali ini Yuli memilih untuk menundukkan kepalanya, hanya supaya dia tak harus beradu mata dengan Mbah Surip. Karena baginya, seperti yang sudah Yuli rasakan, bahwa sosok Mbah Surip kali ini berbeda, lebih menakutkan. "Riz, perintahku kemarin sudah kamu jalankan?" ucap Mbah Surip bertanya kepada Pak Waris. "Sudah, Mbah," sahut Pak Waris singkat. Mendadak suasana menjadi lebih sunyi dan hening. Kala bibir Pak Surip merapal sebuah mantra yang Yuli pun sendiri tak tahu apa yang dibacanya. Dan kali ini Yuli juga bisa menahan untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Petok-petok! Entah dari mana datangnya. Tapi kini seekor ayam hitam tampak tergenggam di tangan kanan Pak Waris. Sejak kapan Pak Waris membawa seekor ayam? Padahal sejak tadi sampai ia masuk ke dalam kamar, Yuli tak melihat Pak Waris membawa seekor ayam. Pak Waris kemudian menyerahkan ayam hitam itu ke arah Mbah Surip, yang dengan segera menerimanya dengan satu tangan. Mata Yuli kemudian menoleh ke arah tangan yang satunya, dan di sanalah dia melihat sebatang keris tergenggam erat seakan siap untuk diayunkan. Malam ini Simbah akan memohon kepada leluhur untuk mengirim pesan kepada si dukun laknat itu. "Riz, Yul," Mbah Surip menatap mereka bergantian sebelum kalimat akhir ia ucapkan. "Bakar kemenyannya." Pak Waris mengangguk dan kemudian maju, menuruti perintah Mbah Surip dalam sekejap. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Nyaris bersamaan, Mbah Surip mengangkat tinggi-tinggi ayam hitam yang mulai berontak, sedangkan tangan satunya mendekatkan ujung kerisnya tepat ke arah perut ayam. Yuli sebenarnya tak kuasa untuk melihat, namun dengan cepat tangan Pak Waris menarik lengan Yuli sebelum Yuli bangkit hendak keluar. Malam kian mencekam. Keris diayunkan dengan sangat cepat, membelah perut ayam menjadi dua bagian. Darah membanjiri sesajen di atas tampah bambu sebelum akhirnya meregang nyawa untuk selamanya. Kemudian keris itu diletakkan. Jari-jari Mbah Surip masuk, menarik keluar semua isi dalam perut ayam. Usus, hati, jantung, semuanya terberai keluar. Sebelum Mbah Surip memerintahkan Yuli yang tak akan pernah Yuli lupakan seumur hidupnya. Dia menaruh jeruan itu di atas lepek yang terbuat dari tanah liat, kemudian menyerahkan kepada Yuli untuk menelan mentah-mentah. Terkejut, ternganga, Yuli saat itu ketika mendapat perintah dari Mbah Surip untuk menelan jeruan perut ayam. Bagaimanapun Yuli tak akan sanggup untuk melakukan hal gila semacam itu. Hanya dengan cara ini yang bisa. Karena setelah kamu memakan jeruan ini, kamu akan kembali ke waduk untuk masuk ke dimensi mereka
untuk menyelamatkan kedua sukma temanmu. Hening sejenak, Yuli terdiam, tertunduk, seakan bingung untuk menjawab. Harus siap, Yul. Harus kuat. Di tanganmu. Masalah ini mau selesai atau malah panjang. Ketika wajah Yuli terangkat, bagai lecutan panas kalimat yang diucapkan Pak Waris. Menyulut kembali tekadnya untuk menghentikan sekaligus menyelamatkan kedua temannya. Bismillah, aku kuat. Pak, akan aku selamatkan mereka. Dengan cara apapun, walaupun dengan memakan mentah-mentah jeroan itu, akan aku lakukan. Tegas kali ini suara Yuli. Membuat Pak Waris, Mbah Surip tersenyum. Sekarang, makanlah, ujar Mbah Surip memerintahkan Yuli untuk segera memakan jeroan ayam itu. Tak ingin berlama-lama menatap jeroan yang mulai menghitam, Yuli segera meraih lepek dan memasukkan jeroan itu ke dalam mulutnya. Sebentar tak ada yang aneh, tapi setelah 5 tarikan nafas Yuli, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat, membuat tubuh Yuli mengejang dengan mengeluarkan cairan kental merah keluar dari mulutnya. Tak sampai di situ saja. Setelah tubuh Yuli mengejang, kini badannya seperti terangkat hingga mengambang di atas lantai. Kemudian terhempas kembali ke bawah, membuat seketika Yuli tersadar dengan sendirinya. Yul, ini keris bawa dan simpanlah, karena kamu nanti akan membutuhkan, ucap Mbah Surip pelan. Namun masih mampu didengar oleh Yuli dan yang lain. Dengan tangan gemetar, Yuli menerima keris pemberian Mbah Surip. Seketika itu tangannya merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya, hingga keris itu menghilang masuk ke dalam tubuh Yuli, membuatnya tercengang melihatnya. Antar percaya dan tidak, namun Yuli melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selesai ritual, Yuli diminta untuk sejenak mengistirahatkan tubuhnya. Yul, istirahat dulu. 3 jam lagi kamu berangkat, ucap Mbah Surip sekaligus mengakhiri ritual malam itu. Selesai berucap, Mbah Surip bangkit. Tak ketinggalan tangannya meraih bangkai ayam yang kemudian akan ia kubur di halaman belakang. Selepas kepergian Mbah Surip dan Pak Waris, Yuli beranjak membaringkan tubuh sembari menyelami pikirannya yang bercampur aduk. Ada bersitan rasa rindu terhadap keluarganya di rumah, tetapi kini tanggung jawabnya sangat menuntut untuk dirinya berpisah sementara. 1 jam sebelum keberangkatan, Yuli menyempatkan untuk mengambil makanan yang ada di atas meja dapur. 1-2 siap nasi dan lauk akhirnya mampu membuat rasa laparnya berganti dengan tenaga. Hingga tak lama, Yuli telah bersiap, tanpa meninggalkan segala keperluan untuk menuju ke sebuah tempat yang bakal menjadi akhir dari semuanya. 1 jam lebih perjalanan yang ia tempuh. Yuli kali ini, meski tak ada gangguan apapun, tapi tetap ada kecemasan menghantui jiwanya. Apalagi saat ini mulai keluar dari perkampungan dan mulai masuk ke area proyek waduk. Perasaan Yuli semakin was-was. Akhirnya, Yuli pun menghentikan langkahnya, tepat di depan sebuah gerbang yang menjadi batas antara lahan warga dan proyek. Hingga tak seberapa lama, setelah dirasa keberaniannya sudah kembali, Yuli kemudian merobos masuk ke dalam. Anehnya, ketika Yuli sudah di area lahan proyek, dirinya melihat ada sebuah bangunan kecil yang menyerupai gubuk. Baru kali ini Yuli melihat ada bangunan lain berdiri di atas lahan proyek. Padahal selama dia bekerja di sana, bangunan itu belum ada. Penasaran, Yuli kemudian melangkah mendekat ke arah pintu dari bangunan itu. Sekian detik menunggu setelah Yuli mengetuk disertai ucapan salam. Pintu kayu itu berderi terbuka, sepi dan gelap,
dirasa Yuli ketika pandangannya tertuju ke dalam bangunan. Tak ada apapun dan siapapun. Gelap, anyep mendampingi Yuli kali ini. Ia berjalan pelan masuk ke dalam gubuk tak seberapa luas itu. Sesekali langkahnya tertahan, kala kabut putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Tetapi dengan tekad membulat, Yuli tetap menembus melangkah. Hingga sampai di ujung gubuk paling belakang, di sana ia langsung disambut sosok kakek tua yang berdiri membelakangi. "Mau kemana, nak?" ucap sosok kakek tua tersebut ketika menyadari Yuli sudah berada di belakangnya. Yuli tak langsung menjawab. Ia diam seraya memikirkan siapa sosok yang sedang menghadangnya itu. Namun tak lama kemudian Yuli ingin menyahuti oleh kakek itu. "Pulanglah, nak. Kamu itu dibohongi oleh dua orang tua yang selama ini membantumu. Mereka hanya memanfaatkanmu. Tapi kalau kamu masih ingin melanjutkan, silahkan saja. Saya di sini hanya memberitahu kebenarannya. Dan lagi, untuk kedua temanmu itu, mereka sudah tidak bisa lagi diselamatkan," ujar sosok kakek tua menjelaskan. Terkejut Yuli setelah mendengar penjelasan dari sosok yang belum pernah dirinya temui. Bingung antara mau mempercayai Pak Waris dan Mbah Surip atau sosok yang ada di hadapannya ini. Namun tak lama setelah Yuli yakin jika sosok itu adalah jin menyerupai manusia. Yuli memilih untuk mempercayai Pak Waris dan Mbah Surip yang selama ini sudah membantunya. Kakek yang ada di hadapan Yuli kali ini membalikkan badan, menatap sayu ke arah Yuli, kemudian menepuk pundaknya. Saya berucap, "Nak, Simbah orang baik. Saya ingatkan lagi, pergilah ke sejauh mungkin sebelum terlambat." Kakek itu kemudian menghilang setelah selesai menyelesaikan kalimat bernada peringatan untuk Yuli. Sepeninggalan si kakek, Yuli terdiam, bingung, tapi sejurus kemudian Yuli melanjutkan langkahnya untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai di halaman belakang gubuk, Yuli menghentikan langkahnya lagi. Di sana ia disambut lagi oleh beberapa sosok yang duduk bersimpuh merintih. Tiba saja bangkit dan menatapnya dengan tatapan sayu. Yuli tak mau menanggapi. Ia melanjutkan kembali langkahnya. Serk, serk, serk. Yuli terhenyak lagi. Setiap kali dirinya melewati sosok yang sedang merintih, sosok itu bangkit dan mengikutinya dari belakang. Seolah bagai seorang pemandu, semakin masuk ke dalam, semakin banyak sosok beragam wujud keseramannya mengikuti langkahnya. Sesampainya Yuli di paling ujung, tepatnya di batas lahan dan waduk, Yuli menghentikan langkahnya. Sama halnya dengan puluhan sosok yang mengikuti juga ikut berhenti. Yuli menoleh. Mereka serentak melolong. Mengejutkan. Yuli sangat harus bersurut mundur 2 langkah. Aroma busuk bercampur barus ketika menyusup, memenuhi rongga hidungnya. Manakala belum reda keterkejutannya, tiba-tiba dari bawah arah waduk muncul kabut putih tebal. Dengan tertatih menahan takut, Yuli tetap melangkah turun mendekat ke arah waduk, mendekat ke tiang pondasi paling besar. Tangannya yang gemetar bergegas mengeluarkan botol yang sedari ia bawa dari rumah. Membuka tutupnya kemudian menyiramkannya tepat pada gundukan tanah yang sebelumnya Yuli tandai ketika ia mengambil sebuah kendi. Namun baru saja ia buka tutup botol pertamanya dan hendak menyiramkan semar, mata Yuli melihat seraut wajah lelaki tepat di depannya, berjarak 2 jengkal. Mata dan wajah itu melotot tajam. Gidik ngeri seketika menyebar ke seluruh tubuh Yuli. Namun belum sempat membuncah, Yuli menunduk dan mengingat pesan dari Pak Waris dan Mbah Surip. Buru-buru tangannya menyiramkan air dalam botol tersebut. Saat itu Yuli mengabaikan suara geraman di belakangnya, serta seringaian dan tatapan
nyalang dari wajah yang masih terus berada di depannya. Selesai menyiramkan, Yuli segera beranjak dan melangkah ke arah tiang pondasi yang lain. Tak terkejut lagi dengan puluhan sosok yang masih berdiri di antara batu krakal, tengah mengawasi meski mereka tak berbuat apapun. Tetapi tak lama kemudian Yuli akhirnya mundur, menyadarkan tubuhnya di batu krakal. Saat puluhan sosok itu melayang dan meloncat mendekat ke arahnya, geraman dan tawa ngik-ngik mengiringi suasana Yuli malam itu. Mereka mengerubung dan mengelilingi dan saling berebut mendekat. Sebelum satu pekikan melolong, membuyarkan puluhan sosok-sosok yang lainnya. Sesaat hening setelah langkahnya sempat mewarnai area waduk, kala Yuli yang tiba-tiba saja mendengar suara tabuhan gamelan muncul beriring lantunan tembang yang Yuli sendiri tidak tahu artinya. Secara bersamaan, sosok bertanduk pun muncul. Kali ini, wajah sosok bertanduk yang pernah Yuli lihat tampak marah. Sorot matanya tajam, tetapi bukan menatap pada Yuli, melainkan pada sosok lelaki yang tengah berbaring di atas sebuah ranjang. Sedangkan sang lelaki hanya bisa terbungkam, wajahnya pucat, nyalinya menciut. Tetapi segera sosok itu meraih leher sang lelaki untuk mencekik. Dari bibir dan hidungnya tersembur darah merah. Saat itu juga sang lelaki menoleh ke arah Yuli, sedang tertunduk menyaksikan. Begitu terkejutnya Yuli ketika melihat wajah sang lelaki yang sangat ia kenal. Lelaki itu meronta meminta tolong kepada Yuli, namun saat itu bagaikan tubuhnya kaku tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan. Tolong aku, Yul, ucap lelaki yang dirinya tahu kalau itu Cahyo sedang minta tolong kepada Yuli. Tak hanya itu, ceritanya pun langsung melengking ketika kuku-kuku tajam sosok bertanduk itu merobek perut Cahyo hingga membelah menjadi dua bagian. Dengan cepat sosok itu menghamburkan jeruan dalam tubuh Cahyo dan memasukkan ke dalam mulutnya yang sedang membuka lebar, yang diakhiri dengan tawa menggelegar. Tak ada rasa iba dan kasihan. Ia kemudian tersenyum, tergelak menatapi jajaran jeruan yang berhambur keluar. Tak sampai hitungan menit, nyawa Cahyo melayang. Saat itu juga sosok tertanduk itu menari, mengitari tubuh Cahyo yang tergenangi darahnya sendiri. Matanya menatap lurus seolah bersukaria melihat nafasnya yang tersenggal. Hingga tabuhan gong menjadi penutup atas kejadian itu, dan bersamaan dengan menghilangnya sosok bertanduk meninggalkan tubuh terkoyak Cahyo. Saat itu Yuli menunduk dan memejamkan mata. Rasa takutnya luar biasa ketika harus melihat semua adegan kematian temannya yang menjadi tumbal sebuah proyek. Tak berapa lama Yuli merasakan tubuhnya seperti melayang, terhempas dan terguling di atas tanah berbatu. Yuli terbengong ketika menatapi lahan yang begitu luas dengan banyak batu krakal besar. Seperti orang gila, Yuli tiba saja tertawa sendiri, yang tanpa ia sadari air matanya mulai membasahi pipinya sendiri. Ia menangis bukan karena takut, melainkan kejadian yang ia barusan tampak seperti nyata. Yul, bangun. Dengan segera selesaikan semuanya. Waktumu tidak banyak. Satu bisikan kembali Yuli dengar dari suara Mbah Surip membuatnya tersentak dan bangkit. Setapak demi setapak kaki Yuli menyusuri kembali area waduk. Suara gemerasak dari telapak kakinya yang bersentuhan dengan kerikil berpacu bersama gemuruh dalam dada saat tahu dirinya bakal melewati puluhan sosok menyeramkan yang sudah menampakkan wujud di depannya. Wajah sosok-sosok itu tak mampu ia kenali. Wajah dan tubuhnya yang sudah tak utuh banyak yang hilang. Aroma amis darah tercium sangat menyengat kala Yuli mulai melewati satu persatu sosok yang berjajar mematung. Dengusan dan rintihan tak lama mulai ramai menyusup telinganya.
saat lambaian tangan tak sempurna milik sosok yang telah terlewati dan dirinya abaikan. Tak lebih 50 meter di depan, atau setelah melewati tiang pondasi pertama, Yuli berhenti kala mendengar suara sapaan menyebut namanya dari belakang. Sejenak ia ragu antaranya menoleh dan mengabaikan. Di saat itu juga suara panggilan semakin jelas, bahkan kini teramat begitu dekat. Hampir saja Yuli tak dapat membendung keinginan untuk menyambut sapaan itu. Namun sebelum terjadi, satu suara menyentak menyadarkan jika bahaya yang menantinya di belakang. Yuli akhirnya terus melangkah maju, membiarkan suara panggilan yang mulai berubah menjadi tawa melengking bersahutan memenuhi di gendang telinganya. Sesampainya ia di depan sebuah pilar tinggi sebagai pondasi kedua, tetesan air menyambutnya. Tak lama gemerincing lonceng berbenturan menandai kemunculan satu sosok di sudut kanan, tepat di samping pilar. Ada ketakutan tersendiri dalam diri Yuli saat itu, saat dimana ia melihat lagi sosok lelaki terbaring di atas ranjang. Sepintas Yuli hanya melihat sosok itu meringis mengiba. Tak ada luka atau goresan pada bagian tubuhnya, tetapi ketika pandangannya semakin jelas, teralihkan pada bagian perut, lelehan darah mengucur dari lubang perut yang terluka lebar. Tubuh Yuli seketika ikut bergetar. Kedua kakinya mulai goyah, manakala sosok itu menjerit meronta ingin bangkit, namun tertahan oleh rasa sakit di perutnya. Rasa ngeri terus menghantui jiwa Yuli. Kepala tertunduk saat kakinya mulai melangkah mendekat ke arah pilar. Sesampainya, sebentar ia melirik ke arah lelaki yang masih meronta, namun sosok itu telah hilang. Dengan cepat ia membuka botol kedua dan menyiramkan airnya ke sekeliling pilar. "Tolong aku! Tolong!" Lirih bersayup memelas suara dari belakang Yuli, membuatnya ingin menoleh. Namun urung sadar jika suara itu bisa membuatnya celaka. Lagi-lagi Yuli tertunduk memejamkan mata, tak peduli lagi tetesan keringat dari wajahnya yang mulai mengucur deras. Sampai beberapa kali suara itu masih terngiang dan akhirnya menghilang, memantapkan batin Yuli untuk bangkit dan melanjutkan ke pilar selanjutnya. Ketika selangkah Yuli menjejak, sapuan angin kencang menghantam wajah dan menghentikan ayunan kakinya. Sesaat Yuli pun terpengaruh mendapati di depannya bukan lagi sebuah pilar waduk, melainkan lahan yang sangat luas yang dihadap. Kini ada sebuah lubang besar, tak hanya satu saja, di belakang dan di depannya yang berjarak tak lebih dari 10 meteran terdapat lubang besar yang dalam. Awal Yuli melihat banyak aktivitas dari beberapa orang di area lahan itu, namun lambat laun suasananya berubah menegang dan mencekam, kala sebuah suara keras bernada perintah masuk ke dalam telinganya. "Matikan lampunya!" Gelap. Seketika suasana yang awalnya terang karena lampu sokle, kini gelap karena dimatikan. Walaupun waktu itu sore hari, tapi bagi para orang-orang yang sedang menggali di sebuah lubang, tak mampu melihat dengan jelas. Yuli kemudian mencari asal suara yang memberi perintah. Ketemu. Ia membelakangi dengan tangan kanan di atas. Sejurus kemudian, lelaki itu menurunkan tangannya dan secara bersamaan, orang-orang yang sudah membawa ember masing-masing dan alat berwarna kuning itu menghamburkan pasir bercampur semer ke dalam semua lubang yang terisi banyak orang. Tak ada teriakan, tak ada tangisan, semua terasa sunyi dan senyap, karena setelahnya semua orang yang ada di sana melakukan aktivitas kembali. Kali ini Yuli dengan jelas melihat gambaran peristiwa di mana banyak pekerja yang dijadikan tumbal dalam sebuah proyek waduk. Tak hanya satu, melainkan puluhan nyawa pekerja tertimbun dalam sebuah lubang yang bakal menjadi lubang pilar pondasi waduk. Peristiwa itu segera saja disambutkan auman panjang dari sosok bertanduk yang baru saja muncul. Di saat bersamaan,
Yuli masih berdiri kaku dan bergidik ngeri, tersadarkan satu suara keras yang masuk di telinganya. Ia pun segera menuruti suara yang menuntunnya untuk sembunyi di balik batu kerakal besar. Hening berselimut sunyi sejenak, Yuli hanyut dalam rasa tegang. Sebelum satu perintah untuk meneruskan tujuan selanjutnya yang harus terselesaikan malam itu. Hingga tak lama hembusan angin dingin menerpa wajah Yuli, membuatnya terlena dan sebentar tertidur karena tubuh lelahnya. Tak sampai 10 menit, Yuli terbangun karena hembusan angin dingin yang lebih menusuk tulang. Ia kemudian bangkit sebentar terpaku dalam ketakutan. Kali ini matanya tak lepas menatapi tembok yang terbuat dari jejuran, puluhan kepala, kaki, serta potongan tangan. Cepat, Yul, selesaikan sekarang juga. Sebentar lagi waktu subuh. Kalau sampai kamu terlambat, semua akan sia-sia. Kali ini Yuli tersentak mendengar seruan sedikit keras dari Mbah Surip. Ia sebentar terpejam, kemudian menarik nafas dalam-dalam mencoba mengumpulkan sisa tekad keberaniannya sebelum melangkah. Tolong saya! Tolong saya! Suara memelas dari potongan kepala kembali membuat jantung Yuli seakan berhenti. Sesekali matanya melirik melihat darah mengalir dari bola mata dengan wajah meringis menahan sakit. Namun Yuli tetap meneruskan langkahnya, menunduk dan mengeraskan kepala tangannya. Masih mencoba untuk kuat sampai persis di depan pilar keempat. Yuli berhenti sejenak demi mendengar sebuah bisikan lirih, namun tegas, yang tiba-tiba menyusup telinganya. Jangan menoleh ke belakang. Terkejut, tapi Yuli menuruti suara tua dari Mbah Surip. Apalagi saat itu, ia merasakan betul jika di belakang tubuhnya seperti disapu hembusan nafas dari puluhan sosok. Hampir saja tangan Yuli tak mampu membuka tutup botol keempat. Bukan karena berat, tetapi karena getaran hebat mendera sekujur tangannya. Pelan dan pasti, Yuli akhirnya berhasil membuka tutup botol. Yuli bergegas menyiramkan air dalam botol itu di sekeliling pilar. Dan kali ini tak ada apapun yang mengganggunya. Namun, ketika ia beralih ke pilar kelima, dan di saat setelah menuangkan air sekeliling di pilar, satu hembusan panas tiba saja menerpa wajahnya. Yuli tersulut mundur 2 langkah, berjaga-jaga jika nanti ada yang muncul secara tiba-tiba, dia bisa ancang-ancang untuk berlari. Namun setelah ditunggu beberapa saat, tak ada satupun. Hening, bahkan sangat hening, dirasa Yuli ketika dirinya melangkah ingin keluar dari area waduk. Tetapi semakin ia mendekat ke arah tangga yang tergeletak paling ujung, hawa lembab begitu melekat. Setiba di tengah atau sekitar 20 meter dari tangga akses untuk naik, Yuli jatuh tersimpuh. Tangis ketakutan pun tak lagi mampu Yuli bendung kala mendapati di depannya, di sebuah palang melintang tergantung sesosok tubuh lelaki dengan sebuah tali. Matanya melotot, lidahnya menjulur, bersama kedua kakinya yang mengejang-ejang. Terseok dalam linangan air mata, Yuli masih berusaha maju mendekat ke arah tangga, akses untuk naik, dan segera mengakhiri kengerian dalam hidupnya meski telah berkali-kali mentalnya diuji. Serak, serak. Terus dan terus Yuli menyeret tubuhnya, wajahnya tertunduk. Nafasnya sesak tersengal terbawi aroma kembang kuburan dan harus menyengat. Sampai tiba di batu krakel sebelum anak tangga paling bawah, Yuli berhenti. Menengadahkan kepalanya pelan, sembari tangannya meraih batu untuk bangkit. Hak! Hak! Terpaku senyap Yuli saat itu,
ketika matanya beradu pandang dengan sosok yang tiba-tiba saja hadir depannya. Mulut wanita itu terus mengeluarkan suara layaknya orang dicekik. Meski tersusupi rasa takut yang luar biasa, namun ada setitik rasa iba melihat sosok wanita tua itu. Setelah berhasil berdiri dan hendak berjalan ke arah tangga, tiba-tiba sebuah jeritan melengking menghendak tempat itu. Jeritan menyayat yang berasal dari sosok wanita tua itu beberapa saat lamanya terdengar, kemudian berganti lengguhan lirih seperti ratapan. Yuli yang semula menundukkan wajah kembali menengadah, terpaksa harus menatapi lelahan darah di sekujur wajah keriput lelaki tua yang masih tergantung. Bau amis pun seketika menyeruak manakala darah ini menetes ke wajah Yuli. Tapi aneh, darah itu tak sedikit pun membasahi wajah Yuli, meski tetesan itu mengenai wajahnya. Melihat keanehan itu, Yuli segera bergegas naik dengan berlari. Namun ketika kakinya baru menginjak anak tangga kelima, sapuan angin mengibas wajah Yuli yang membuatnya limbung dan seketika terjatuh kembali. Lengguhan menahan sakit terdengar keluar dari bibir Yuli. Dan ketika pandangannya mengarah ke atas, lagi-lagi ia mendapatkan pemandangan lelaki tua yang tergantung. "Wah!" Yuli berteriak, takut dan menggigil tubuhnya. Sosok yang paling Yuli kenal adalah Mbah Surip, kini terpampang jelas di matanya. Kakek tua yang tergantung itu ternyata Mbah Surip. "Sudah saatnya saya ambil nyawamu, tua bangka," ucap geram dari sosok yang entah sejak kapan datangnya, yang kini sedang mencekam leher Mbah Surip. Kilatan seketika menderas tempat itu. Beberapa pilar waduk juga terasa bergetar di rasa Yuli. Sesaat sebelum piktikan melolong keras kala sosok bertanduk itu mengaum dan mengangkat tubuh Mbah Surip tak berdaya. Selang beberapa detik, sosok bertanduk itu kembali menghempaskan tubuh Mbah Surip. Namun, sudah dalam keadaan tak utuh. Ceceran darah dan beberapa isi dalam perut terserak mengotori tanah berbatu. Suasana sebentar tenang. Wujud menyeramkan dari sosok bertanduk itu pun memudar, berubah menjadi lelaki tua memakai kemeja coklat dan celana coklat, layaknya sebuah seragam dinas. Namun ketika sang lelaki itu ingin beranjak pergi, dirinya dihentikan oleh Mbah Surip. Walaupun tubuhnya sudah tak utuh, tapi Mbah Surip masih mampu untuk melontarkan kalimat yang mampu membuat wajah lelaki itu merah menahan amarah. "Saya yang lebih tahu dari semua ini. Mus, kamu harus ingat itu," sahut Mbah Surip tegas dan bergetar. "Sampean sudah tidak ada gunanya, Mbah. Walaupun sampean tahu semuanya, tapi kematianmu itu sekarang mudah bagiku," timpal sosok lelaki yang dipanggilnya Mus oleh Mbah Surip. "Kurang ajar!" Baru saja Mbah Surip berteriak marah, tiba-tiba saja satu kilatan merah menghadangnya. Seutas tali bekas untuk menggantung Mbah Surip melilit kembali lehernya. Mbah Surip meronta, nafasnya tersenggal. Mata melotot seperti ingin mencuat keluar saat ujung tali terikat ke atas palang melintang di atas sana. Hingga wanita tua yang sempat terabaikan keberadaannya berlari terseok-seok mencoba menolong Mbah Surip, namun hal itu justru membuat Mus marah besar. Ia kemudian melangkah cepat, menghampiri wanita tua yang sedang mengangkat kaki Mbah Surip tengah bergantung. Seringai tajam tersunging kejam keluar dari bibir Mus saat tangannya menghantamkan batu besar tepat di kepala wanita tua. Jeritan melolong seketika menggema di tempat itu. Kucuran darah langsung membanjiri tanah berbatu, tetapi hal itu tak menghentikan Mus untuk terus memukul kepala sang wanita hingga terkapar tanpa daya. "Sampean tidak akan mati sekarang, Mbah. Sampean tunggu saja suamimu yang tergantung itu." Sambil berucap, tangan Mus mengikat kedua wanita tua yang diyakini adalah istri Mbah Surip dengan tali. Kemudian menyeretnya dan meletakkan tempat di samping tubuh Mbah Surip yang sudah tak bernyawa.
Mus pun segera membalikkan badan dan melangkah. Tapi sebelum jauh meninggalkan, satu ucapan dari sosok istri Mbah Surip lagi-lagi menghentikan langkah Mus. Sebentar lagi akan selesai urusan ini, Mus. Bakal ada yang akan menggagalkan semuanya. Ingat itu. Lirih dan tersendat suara istri Mbah Surip yang tengah sekarat. Namun dari ucapan itu, sejenak mengubah raut wajah Mbah Mus menjadi lebih marah. Kurang ajar, susul saja suamimu, seru Mus yang kembali mendekat. Tak lama suara bergemeratak dari baturan batu dengan kepala istri Mbah Surip terdengar. Kemudian disusul dengan lengkingan keras bersamaan teriakan dari bibir Yuli yang tak kuat lagi melihat kejadian itu. Yuli segera menyika keringat di wajah. Ia sadar jika itu adalah gambaran kematian dari Mbah Surip dan istrinya. Ia segera bangkit, tapi kakinya masih terasa berat untuk berlari. Yuli benar-benar seperti mati rasa. Dadanya bergemuruh hebat. Mulutnya tak henti berteriak. Entah terdengar keras atau pelan, ia tak bisa memastikan. Ia terus berusaha sekuat tenaga dan secepat mungkin agar bisa keluar dari area waduk. Tempat di mana telah dipenuhi sosok mengerikan yang melambai padanya. Yuli tak mau lagi melihat sosok Mbah Surip yang tergantung. Tak ingin lagi melihat istri Mbah Surip yang mati mengenaskan karena kepalanya yang sudah hancur karena batu. Tak sanggup lagi mendengar teriakan meminta tolong dari puluhan mayat yang tertanam di dalam lubang pilar pondasi. Ia terus berlari menaiki tangga. Pelan atau cepat ia tak tahu. Tetapi baginya yang dirasa sakit itu, ada dorongan begitu kencang menghempas tubuhnya hingga terhenyak di lahan luas area waduk. Pak Waris! Yuli terus berteriak memanggil nama Pak Waris. Nyalinya yang masih ciut semakin menipis saat tahu hanya gelap di sekelilingnya. Walaupun ia masih di area waduk, tapi Yuli terus saja meneriakkan nama Pak Waris untuk meminta tolong karena ketakutannya. Perlahan ia paksa tubuh lemahnya untuk berdiri dengan menggapai-gapai apapun yang ada depannya. Berusaha melangkah dalam kegoyahan. Hanya suara gemerasak akibat tapak kaki Yuli yang menyentuh batu kerikil menemani dalam langkahnya. Suasana begitu sunyi kala Yuli tersadar. Tak ada semilir angin, bahkan saat dirasa begitu hampa saat dirinya kira adalah awal yang ia datangi. Namun keyakinan itu memudar seiring tak dijumpainya gubuk kecil, juga tanda sebagai tempat yang ia hafal saat masuk. Hampir ratusan langkah Yuli lalui, tetapi belum juga ia sampai di tempat yang ia yakini adalah benteng seng yang menjadi batas antara area waduk lahan dan warga. Rasa lelah kembali mendera, di samping merasai keanehan dan ketidakberesan tempat itu, membuat Yuli berhenti mengatur ritme nafas sembari memulihkan pikiran akal sehatnya, yang dirasa usahanya telah usai. Namun ternyata masih satu lagi yang harus Yuli lakukan untuk mengakhiri semua ini. Berawal dari satu bisikan dari Mbah Surip mengejutkan Yuli. Yul, masih satu lagi usahamu agar semua ini bisa berakhir. Bongkar pasak jagor yang tertanam di belakang bangunan kantor sekarang. Janganlah mengikuti jalan setapak yang ada di depanmu. Jangan kamu perhatikan apa saja yang kamu temui. Jangan berhenti, apalagi kamu sampai mampir. Berpikir sejenak, akhirnya Yuli memilih mengikuti bisikan yang menuntunnya. Sebentar saja ia sampai di sebuah tempat di mana terdapat suara riuh, bukan sebuah pasar yang ia lihat, melainkan keramaian rombongan pekerja proyek yang sedang beristirahat di dalam sebuah bangunan kecil. Sesampainya Yuli di tengah-tengah kerumunan, satu suara menghentak memberi perintah. Seketika semua orang yang ada di sana membubarkan diri untuk melanjutkan gawainya. Tak lama Yuli segera berlari ke arah belakang bangunan itu. Dicarinya sebuah gundukan tanah yang ia yakini sebuah kuburan kecil untuk menanam pasar jagor yang dimaksud Mbah Surip. Setelah membongkar beberapa gundukan, hasilnya masih nihil. Ia tak menemukan barang yang dimaksud pasak jagor tersebut. Hingga tubuhnya yang semakin lemas, ia memilih untuk menyadarkan punggungnya di tembok bangunan. Matanya menelisik ke sekeliling halaman,
masih mencoba untuk mencari. Sampai tak lama ia menemukan sebuah batu besar kepala orang dewasa yang tergeletak di samping gundukan yang sudah Yuli bongkar. Yuli bangkit, mencoba untuk memindah batu dan menggalinya. Tak lebih dari 1 meter galian, ia menemukan bungkusan warna hitam. Diambilnya bungkusan itu dan dibuka setelah Yuli sudah naik ke atas. Namun, sebelum ia membuka, satu bisikan kembali menusuk gendang telinganya. "Jangan dibuka, bawa bungkusannya dan keluar dari tempat itu." Tersentak saat Yuli tak mau berlama-lama di tempat itu, Yuli segera bergegas keluar bangunan. Puluhan bahkan ratusan meter ia berlari tanpa menoleh dan memperhatikan sekeliling sampai di sebuah jalan bercabang. Barulah Yuli menyudahi gerak cepat kakinya. Sebentar ia berjongkok, mengatur nafas dan degup jantungnya. Setelah dirasa cukup, Yuli kembali bangkit. Kepanikan seketika menyusup pikirannya. Tak tahu lagi arah yang harus ia ambil, sementara sekelilingnya seolah tertutupi oleh kabut tebal. Kali ini, ia harus memilih jalan yang menurutnya benar. Sebentar, kemudian suara gamelan terdengar nyaring. Suara gamelan yang dibarengi tambang itu terus bergema. Iramanya mengalun lembut, membuat siapapun yang mendengarnya akan tertunduk menyesapi tiap-tiap bait. Tak terkecuali Yuli, kepalanya ikut tertunduk dan perlahan tersimpuh, duduk di antara puluhan lelaki tua yang lebih dulu duduk. Entah sejak kapan, tiba-tiba saja Yuli mendapati dirinya ada di depan sebuah bangunan limasan yang di dalamnya ada sebuah pentas gamelan. Beberapa detik berlalu. Suasana sejenak hening. Semua kepala tertunduk, bersujud memberi hormat. Tak berapa lama suara gong mengalun 3 kali berturut-turut membarengi kemunculan sosok bertanduk. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya seperti sedang membawa sesuatu. Sampai Yuli terkejut sendiri setelah melihat apa yang ia bawa. Tubuh dari temannya yang sudah tak berdaya, Agus, dicengkeram kuat oleh sosok itu. Tak lama sosok itu mengangkat tubuh Agus dengan auman dan geraman penuh amarah. Sebelum tangan kanannya merobek perut Agus, satu bisikan sekali lagi menghentak gendang telinga Yuli. "Bakar pasak Jagor itu, cepat!" Seakan tersengat listrik tubuh Yuli, dengan segera ia berlari melewati puluhan sosok yang sedang bersimpuh menuju sebuah obor yang tertempel di salah satu pilar limasan. Tak butuh waktu lama, bungkusan hitam yang di dalamnya berisi pasak Jagor itu terbakar. Apinya meluap-luap hingga mampu membakar bangunan limasan. Sedangkan sosok bertanduk itu terlihat terkejut dan panik setelah melihat luapan api membakar dengan cepat limasan. "Kamu berani menghancurkan istanaku? Nyawamu tidak akan selamat." Geram penuh amarah ucapan sosok bertanduk mengarah ke Yuli yang masih berdiri. Kemudian satu persatu atap limasan berguguran. Suara retakan dari pilar limasan begitu keras sampai membuat sosok itu seketika berhempas oleh atap yang begitu besar dan kuat. Yuli tersentak dan tersadar. Ia kemudian dengan cepat berlari mundur, menjauh dari limasan yang sekarang sudah terlalap api yang sangat besar. Yuli terdiam dalam tangis, menatapi reruntuhan limasan menimbun tubuh Agus di dalamnya. Seketika itu juga suasana di tempat itu gelap, sunyi, yang ada hanya kabut tipis berseliweran. Akan tetapi, ketika baru saja kaki Yuli kembali bergerak, dari arah belakangnya terdengar suara riuh meminta tolong. Segera ia membalikkan tubuh, mendapati waduk yang besar itu secara perlahan roboh. Selangkah Yuli beranjak, ia terkesiap. Sebentar diam, kemudian memalingkan kepala, beradu pandang dengan beberapa sosok yang berada di belakangnya. Tak hanya wajah mereka yang putih dan sayu, suara rintihan menyambut seakan meminta tolong juga keluar dari mulut mereka. Antara takut dan iba, Yuli buru-buru melangkah, mendekat ke arah kerumunan orang yang sedang menyaksikan waduk itu roboh sepenuhnya. Tubuh Yuli mematung. Ia seakan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi, di mana waduk yang sangat besar itu roboh dengan mudahnya, tanpa harus dibantu dengan alat berat apapun, bom sekalipun.
Runtuhan dari waduk itu menyebabkan sorakan teriak bersuka cita dari warga yang melihatnya. Ternyata hampir semua masyarakat yang tinggal di sini sudah tahu akan tumbal yang berasal dari waduk itu. 30 menit kemudian, beberapa alat berat, ambulan, pemadam, dan truk tiba di tempat itu. Bangunan waduk roboh hancur, yang ada hanya asap-asap tebal mengepul membumbung tinggi. Hingga tak lama rintikan hujan menyambut semakin deras membuat tubuh Yuli basah kuyup dan meledakkan asap dari bangunan yang roboh. Yuli mengadahkan kepalanya ke atas menyambut air hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Rasa lelah dan lega menghantar Yuli pada perasaan gelap. Tanah tempatnya berpijak seakan berputar serta hanya hitam semakin pekat dan menghitam. Tubuhnya roboh dengan ulasan senyum mengembang. Waktu berputar hingga sampai dini hari itu, di mana Yuli tersadarkan setelah 3 hari 2 malam pingsan. Yuli tersadar ketika suara Pak Waris yang mencoba membangunkan. "Loh, Pak, saya di mana?" Satu pertanyaan akhirnya meluncur setelah ia terbangun dan melihat Pak Waris di depannya. "Kamu di rumah Bapak, Yul?" Bukan Pak Waris yang menjawab. Suara itu berasal dari sosok Pak Widodo yang duduk di sebelah Pak Waris. "Pak Wid, alhamdulillah, kamu sudah sadar, Yul. Semua sudah selesai, Yul," sahut Pak Waris. Nafas lega terhempas melonggarkan dada Yuli. Senyum tipis juga menghias bibir pucatnya yang selama 3 hari 2 malam terkatup rapat. Obrolan ringan bersama keduanya menghantarkan sampai pada waktu senja tiba. Hingga sejak Yuli terdiam, mendengar suara lantunan bacaan tahlil tak jauh dari kamarnya. Bingung bercampur penasaran membuat Yuli memaksa bangkit meski tubuhnya terasa lemah dan ngilu. Kesedihan mendalam seketika menyirat pada wajahnya. Manakala Pak Waris memberitahu jika Mbah Surip telah 2 hari dimakamkan. Saat itu juga memori ingatannya memutar semua kejadian yang telah ia lalui. Rasa takut, ngeri, tegang, dan sakit sangat tak ingin dirinya diulangi. Yuli masih terus berdiam diri di kamar, tak tertarik dengan suara riuh para tetangga yang telah selesai berdoa sampai waktu telah gelap, dan suara luar hanya beberapa saja. Kaki Yuli tergugah untuk melangkah. Tampak beberapa lelaki tua duduk bersama Pak Widodo yang baru saja selesai melaksanakan kewajiban 3 rakaat. Melihat kehadiran Yuli, semua terdiam dan hanya menatap datar. "Agus sama Cahyo di mana, Pak?" tanya Yuli setelah ikut duduk. "Mereka lagi di rumah Mbah Waris, Yul. Lagi dirawat," jawab Pak Widodo. Mendengar itu, Yuli mengangguk dan tertunduk. Ternyata Mbah Suri benar-benar orang baik dan sudah mau membantunya sampai jauh ini, dan rela mengorbankan nyawanya demi kedua temannya, Agus dan Cahyo. Sampai larut malam, obrolan masih berlanjut. Namun Yuli memilih untuk ke rumah Pak Waris, guna memastikan Agus dan Cahyo sudah baik-baik saja. Sesampainya di sana disambut ulasan senyum Pak Waris, menandakan semuanya baik-baik saja. "Silahkan masuk, Yul. Itu Agus dan Cahyo sedang makan malam," ujar Pak Waris seakan tahu tujuan Yuli datang bertemu. Yuli bergegas masuk dan menemui Agus dan Cahyo yang terlihat sangat lahap. Rasa bahagia dan senang bisa melihat keduanya seperti dulu lagi. Hingga air mata Yuli menetes, menandakan rasa syukurnya bisa bertemu dengan kedua temannya. "Gus, Cah," sapa Yuli serak. Agus dan Cahyo menoleh kemudian bangkit dari duduknya, berlari menghambur ke arah Yuli sedang berdiri tersenyum. Mereka saling berpelukan, tapi tak lama setelah itu ketika mereka masih berpelukan, Cahyo membisik di telinga Yuli. "Pasak jagorku mana, Yul?" diikuti dengan senyum tersungging di bibir Cahyo. Nantikan kembali cerita berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serah.